Shalom Bapak Ibu, senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Saya mendoakan semoga Bapak Ibu ada di dalam keadaan yang baik, sehat selalu, di tengah-tengah keluarga yang selalu mencintai dengan hangat. Hari ini kita bersama-sama bersekutu, belajar firman Tuhan melalui media online. Kiranya Tuhan menolong kita walaupun di tengah-tengah keadaan tidak bisa bertatap muka secara langsung. Mari Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita memasuki persekutuan tengah minggu kita dengan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, mengucap syukur masih diberikan umur, diberikan waktu untuk jumpa dan bersama-sama belajar, bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah Engkau menolong hamba-Mu dan juga setiap jemaat Tuhan di berbagai tempat yang mengikuti persekutuan tengah minggu online ini, supaya bersama-sama merasakan hadirat-Mu dan boleh belajar firman Tuhan dalam tuntunan-Mu saja. Kami akan menyanyi, kami akan belajar firman Tuhan, sertailah kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Memasuki firman, sebelumnya mari kita datang dalam pujian kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dan menggumulinya saat ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh belajar firman. Biarlah Tuhan memberkati apa yang kami baca dan renungkan, supaya firman itu berguna buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, amin. Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kukatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya Bapak Ibu, saya ingin menceritakan sebuah cerita yang boleh kita petik pelajaran tentang bagaimana merendahkan hati
untuk menjadi pelayan Kristus supaya orang diselamatkan. Nah, jadi kisah ini adalah kisah di mana saya menjadi mahasiswa praktek untuk studi pastoral klinis, dan saya pergi untuk melayani kerohanian banyak pasien-pasien yang perlu didoakan, didukung secara rohani di rumah sakit yang telah ditunjuk, ditetapkan untuk menjadi wadah atau sarana pembelajaran saya dari kampus saya dulu. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, ketika saya berkunjung dengan tim kerohanian, ada sebuah peristiwa pengalaman yang menarik menurut saya, yang kemudian menjadi pembelajaran saya. Suatu kali kami mengunjungi seorang laki-laki sekitar umur 40-an, dan ia baru saja tertimpa sebuah musibah kecelakaan naik motor dan akan segera operasi. Dan sedihnya bahwa bapak ini tidak ada yang menemani anggota keluarganya. Kami kemudian tanya, ada apa? Bapak kok bisa sampai ada di sini? Dia cerita bahwa dia mengalami kecelakaan ketika ia ingin melaksanakan pekerjaannya. Lalu kami mulai bertanya, di mana keluarganya? Dan dia mulai cerita bahwa dia adalah seorang suami yang memiliki istri dan anak satu, tetapi istrinya dan anaknya pergi meninggalkannya karena memang dia adalah pribadi yang susah untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap, dan oleh karenanya ia ditinggalkan oleh keluarganya. Dan dia berusaha untuk membuka usaha sendiri. Namun apa yang terjadi, karena mungkin kurang pinter atau kurang ulet atau faktor yang lainnya, sehingga ia belum bisa sukses, bahkan malah menjadi bangkrut. Nah, lalu hari di mana ia mendapatkan sebuah kesempatan atau peluang kerja lagi, ia harus pergi bekerja, dan itulah yang menjadi ceritanya kenapa dia datang ke rumah sakit. Dalam pekerjaan untuk mengejar peluang untuk bisa menghasilkan sebuah pendapatan dalam pekerjaannya itu, ia terkena musibah, ditabrak, dan di sanalah ia sekarang terbaring karena musibah itu. Nah, Bapak dan Ibu saudaraku sekalian, hal yang kemudian mengejutkan adalah apa yang kemudian ditanyakan oleh tim yang berjalan bersama saya untuk memberikan pendampingan rohani. Seorang ibu bertanya, "Bapak ini gerejanya dari mana ya, Pak?" Lalu kemudian dari pertanyaan ibu itu, sang bapak menjawab, "Saya ini Kristen dari lahir, tapi sebenarnya lama saya nggak pergi ke gereja. Sempat bergereja, ganti-ganti gereja, tapi sudah lama sekali saya tidak bergereja." Dengan jawaban yang diberikan oleh bapak itu, si ibu yang bertanya tentang asal gereja bapak itu kemudian bertanya, "Makanya Pak pergi ke gereja?" Mungkin karena bapak nggak pergi ke gereja itulah bapak tertimpa musibah, bapak dihukum Tuhan, diperingatkan Tuhan untuk kembali beribadah, bergereja. Jangan lagi jauh-jauh dari Tuhan, Pak, nanti kena hukuman. Mari kita berdoa. Lalu kemudian ibu itu mengarahkan untuk saya berdoa.
dalam perjalanan pulang selesai daripada pendampingan rohani itu, saya dalam hati berpikir bahwa kenapa dengan mudah ibu yang bersama saya mendampingi saya, kemudian dia berkata hal yang sangat tidak menyenangkan itu kepada pasien yang di sana, tentang hukuman, tentang orang yang jauh dari Tuhan mendapatkan peringatan dari musibah itu untuk kembali kepada Tuhan. Kenapa dengan mudah orang menjadi demikian tinggi hatinya sehingga boleh merendahkan orang lain? Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, saya merasa bahwa apa yang kemudian dikatakan oleh ibu itu malah menjadi blunder, sesuatu yang malah menjauhkan orang dari menjumpai Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dan hal itu menjadi awalan untuk kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, mengatakan kepada kita bahwa Paulus mengatakan untuk bisa menjadikan dirinya sebagai teladan kehidupan di dalam persekutuan jemaat Filipi. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kenapa Rasul Paulus mengatakan tentang teladani dirinya dan bagaimana juga orang yang hidup bersama-sama dengan dia, sama seperti dia, juga patut untuk diteladani? Karena memang orang perlu teladan, sebuah model yang diikuti untuk dia menjadi sepertinya. Nah, kenapa bukan Kristus itu sendiri? Tapi Paulus malah mengatakan yang patut diteladani adalah dirinya dan juga orang-orang yang sama seperti dirinya, yaitu para rasul atau utusan rasul yang lain. Ini bukan bermaksud untuk menyandingkan dirinya dengan Kristus, tetapi ada sebuah perasaan di mana orang begitu sulit untuk meneladani Kristus yang tinggi, sehingga ia perlu perantara yang ada di bawah Kristus untuk dijadikan teladan. Dan Paulus dalam hal ini memakai bagian itu. Mungkin orang merasa berat meneladani Kristus, tetapi bagaimana kemudian orang dapat meneladani Paulus? Itu lebih mungkin. Oleh karena itulah Paulus mengatakan tentang bagaimana menjadikan dirinya sebagai teladan. Teladan untuk apa? Teladan dalam kehidupan berjemaat. Berjemaat yang bagaimana? Berjemaat yang hidup memuliakan Kristus dan bukan menjadi jemaat yang malah menjadi seteru salib Kristus. Karena kita membaca di ayat 18, dikatakan oleh Paulus bahwa dia menangis bahwa harus menerima keadaan di dalam kehidupan ada seteru salib Kristus. Seteru salib Kristus itu siapa? Orang yang di luar kekristenan kah? Kalau orang di luar kekristenan menjadi seteru salib Kristus, kenapa Paulus perlu menangisinya? Nah, di sana kita dapatkan bahwa seteru salib Kristus bukan orang yang ada di luar kelompok kekristenan, tetapi malah bagian dari kekristenan dan mungkin juga bagian dari jemaat Filipi yang dia kenal, dia sayang itu. Dan dia merasa sedih bahwa dia mendengar bahwa kumpulan orang-orang dalam persekutuan Filipi ada yang hidupnya malah menjadi seteru salib Kristus dengan sadar ataupun tidak. Orang-orang yang mengeluk-elukan, meninggikan dirinya atas standar kerohanian yang dibiasakan dalam kehidupannya, dan kemudian memberikan penilaian kepada kehidupan orang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian,
pribadi yang demikian. Paulus katakan orang yang demikian adalah orang yang menjadikan perutnya atau dagingnya atau kediriannya untuk menjadi Tuhannya. Ia sedang mentuhankan dirinya. Sebab Kristus tidak pernah, dan bahkan dirinya, yaitu Paulus, tidak pernah menganggap orang lain lebih rendah. Kalau Kristus merasa bahwa orang lain lebih rendah, untuk apa ia turun jadi manusia? Kalau Paulus menganggap dirinya lebih tinggi dan merendahkan orang lain, untuk apa dia tinggalkan segala hal yang ia miliki sebagai orang Yahudi sebelumnya? Justru ia meninggalkan itu semua untuk mengikut Kristus dan melayani jemaat Kristus, karena ia begitu ingin menyapa orang-orang yang ada di dalam kubangan dosa untuk bisa menikmati kasih Kristus. Nah, tetapi ketika ada jemaat yang meninggikan kehidupan kerohaniannya dan menilai dan menghakimi kehidupan kerohanian orang lain, itulah orang yang dengan sadar ataupun tidak menjadi seteru salib Kristus, yang merasa bahwa kebanggaan kehidupan kerohanian hanya untuk masa saat ini di sini. Paulus katakan bahwa apa yang dinikmati bukan pada saat ini, tetapi nanti ketika dia memberikan tubuh yang mulia serupa tubuhnya sendiri buat kita. Dan oleh karenanya kita harus hidup di dalam keteguhan untuk terus hidup seperti apa yang telah menjadi teladan Kristus dan teladan para rasul. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, firman ini mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita boleh di dalam kehidupan kerohanian kita, dalam kehidupan beragama kita, di dalam kita mengikut Kristus, kita jangan sampai kehilangan kewaspadaan dan introspeksi diri tentang bagaimana atau sikap kerohanian seperti apa yang sedang kita jalani. Jangan-jangan kita menjadi jumawa dan lebih meninggikan diri kita daripada Kristus yang kita layani itu, dan malah membuat orang lain yang harusnya disapa oleh Kristus melalui diri kita malah menjadi menolak Kristus karena apa yang kita katakan dengan tidak sadar. Kita dengan tidak sadar menjadi seteru-seteru salib Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, firman ini mengingatkan kembali kepada kita untuk memperhatikan hidup kita, untuk meneladani para pelayan-pelayan Kristus sebelum kita, di dalam kerendahan hati, di dalam kesetiaan, di dalam keinginan untuk menyapa dan membagikan kasih Kristus kepada orang lain, supaya Kristus ditemukan melalui kehidupan mereka. Biarlah apa yang telah menjadi teladan iman daripada para pelayan Kristus, para rasul Kristus, itu juga meresap dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman yang telah kita gumulkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami mengucap syukur bahwa kami boleh dimiliki oleh-Mu dan kami boleh menikmati kasih-Mu. Ketika kami boleh merasakan, menikmati kehidupan yang dikasihi oleh Tuhan, apalah yang dapat kami lakukan selain daripada memberikan hidup kami, melayani-Mu, juga menolong sesama untuk merasakan kasih yang sama. Tetapi Tuhan dalam kehidupan untuk memuliakan dan melayani Tuhan dan menyatakan hadirat kasih Tuhan kepada orang lain, terkadang kami tersandung oleh tingginya hati kami.
betapa kami seringkali pongah di dalam kehidupan kerohanian kami dan tanpa sadar menjadi hakim untuk orang lain. Mereka yang harusnya menerima kasih Kristus dengan tidak sadar tertolak oleh karena segala kekurangan kami. Ampunilah kami Tuhan di dalam segala kekurangan kami ini. Biarlah kami boleh belajar untuk meneladan contoh-contoh teladan pelayan Kristus seumpama Paulus ataupun rasul-rasul yang lain yang di dalam kerendahan hati, kesetiaan, dan kemauan untuk membagi kasih menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup pelayanan mereka. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat mengerjakan firman-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian persekutuan kita. Sampai jumpa pada persekutuan minggu depan. Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan buat Bapak Ibu. Salam.